Kita kasih background color warna putih, kemudian kasih border top left, kasih radius karena di sini pada top left, pada pojok kiri, pojok atas kiri kita ada radius, dan pojok kanan atas itu ada radius juga, ya kan? Nah, maka di sini border top left radiusnya kasih aja 16, border top right radiusnya 16 juga. Kalau udah, kasih margin top. Untuk jarak, kasih jarak antara kontainer konten sama kontainer vaksin. Jadi sekitar 32 mungkin. Klik save. Nah, di situ ada tulisan kunjungan Anda. Di title konten, kasih lagi. Nah, di sini kasih padding aja. Padding 24. Kemudian pada paddingnya pada kontainer konten ya. Kemudian font size. Kita kasih lagi di sini font weight. Agar agak bold, ya kan? Kasih 700. Di sini mungkin 20 ya. Nah, kemudian di sini kasih tambahan view lagi untuk berjalan secara horizontal. Di sini kasih view style. Nah, kemudian tambahkan di CSS-nya juga, kasih flag direction row. Kemudian di sini kasih image. Untuk require. Pilih kaset, image, dan di sini mau pakai yang mana? Di sini kan nama lokasinya itu pin_drop. Berarti kalian pakai yang pin_drop.png. Kalau udah, kalian save. Di situ pasti gambarnya besar, kita kasih style. Nah, dari tadi tuh banyak kayak icon-icon yang sekiranya itu sama. Contoh aja kayak icon notif, icon write. Dari tadi ukurannya juga sama kan? Nah, kita juga bisa pakai stylenya dari icon lain gitu. Jika misal kita rasa, oh ini sama misal. Ini untuk semua icon, maka kita tulis icon aja untuk memudahkan misal. Karena semua isi propertinya itu sama. Berarti kita hapus aja icon ini, icon right, ya kan? Yang di atas juga kalian hapus, ganti semua tulisan icon right dan icon yang lain diganti cuma icon doang. Itu jika ingin memudahkan, ya kan? Tapi kalau pengen ya udah yang ada aja dulu gitu. Ya udah pakai yang icon right. Nah, kalau udah bikin view lagi untuk kontainer secara horizontal. Kasih kontainer txt location. Di sini ada teksnya. Ada 2 teks. Kasih style. Itu location.
Dan juga di sini kasih style text deskripsi location. Jadi misal di sini Mega Mall Batam, ketika aja Mega Mall Batam Center, kemudian di sini Batam Anda, ini terserah, lagi-lagi terserah ini mau kalian custom, terserah. Nah, kalau udah di sini kan masih belum ada deklarasi di sini semua. Nah, kita deklarasiin satu-satu. Yang mulai dari title, location, deskripsi location. Nah, kita deklarasi. Nah, di sini pada container text location, coba kita save dulu ya, biar kita tahu bagaimana hasilnya gitu. Nah, di situ tulisan Mega Mall Batam Center kurang agak ke bawah gitu, kurang ke bawah dan juga belum warna biru. Berarti kontainer text location ini mulai dari kontainer location ya, kita kasih margin top di kontainer location-nya. Margin top kira-kira 24. Kemudian untuk title location-nya diganti warna biru. Yang dark blue ya. Sedangkan yang deskripsi, dia itu color-nya yang blue. Di sini ganti blue ya, maaf. Di sini ganti blue, di sini ganti light blue. Nah, kalau udah, untuk yang title location, di situ untuk yang Mega Mall, dia itu font weight-nya bold, atau bisa 700 doang. Kemudian font size-nya untuk default-nya font size itu 14 ya. Jadi mungkin kalau mau dilebihin satu berarti jadi 15 atau 16. Nah, gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Terus ada margin left. Di sini ada margin left. Kita tambahin juga di container txt location. Karena keduanya ini kan dibungkus oleh container txt location. Jadi kita kasih jarak di sini, margin left. Kasih 12. Nah, kemudian, nah di sini kita save untuk hasilnya. Kemudian di bawah ini ada tulisan check-in 24 Maret berserta juga jamnya, terus ada button check out. Oke. Nah, kita coba bikin. Kita bikin view untuk check out, check-in dan check out. Kasih kontainer check-in.
Kemudian kasih view lagi untuk berusaha untuk vertikal, karena di sini bakal saya kasih flag direction row. Jadi di sini bakal saya ubah direksinya menjadi row. Kemudian di sini kasih teks, check in. Terus kalian copy pada bawahnya 24 Mar 856. Nah, kalau udah bisa kalian save untuk tahu hasilnya. Kemudian kasih juga di bawahnya button. Nah, untuk button itu kita menggunakan Touchable Opacity. Kemudian di sini ada teksnya, check out. Kemudian kasih style, btn check out. Nah, di sini untuk teksnya juga kasih style, kita check in. Time check in. Udah, kalau udah kita deklarasiin juga di sini title check in dan time check in. Nah, kalau udah title check in ini di sini kan warna hijau ya. Di sini warna hijau dan juga pada 24 Maret-nya itu juga warna hijau. Title check in color. Pilih yang green. Kemudian font weight-nya diubah 700 atau bold. Kemudian pada kontainer check-in ini, kasih jarak dari atasnya, margin top, 8. Kemudian di sini bisa kalian copy juga yang time check-in, my colors, green juga. Nah, coba kalian save. Kalau udah di save, nanti bakal muncul yang check-in itu warna hijau, sedangkan yang bawahnya check-in itu warna hijau tapi tidak bold. Nah, kemudian kita styling bagian BTN checkout-nya. Kasih border radius 24. Kasih jarak ke dalam secara horizontal kira-kira berapa ya? Kira-kira 8 atau 16 ya. Oke, 16. Kemudian padding vertikalnya cukup 8 aja. Nah, kalau udah, kan untuk kita membuat border, biar ini ada bordernya, di React Native itu tinggal kasih border. Nah, di sini ada border width, ada juga border color. Nah, kita kasih width-nya dulu, border width dulu. Kasih aja border width 1. Border color-nya itu warna hijau, warna biru. Coba kita save.
Ini coba ganti kedua ya. Untuk di HP masing-masing itu udah kelihatan, tapi untuk di ini masih belum terlihat ya. Tapi di HP untuk masing-masing udah kelihatan, jadi coba saya ganti ke border 2. Kemudian kalau udah kasih color pada tulisan checkout di button, biar sama-sama biru. TXT BTN checkout. Tambahin color. Nah, untuk gimana caranya kalau kita itu bisa ngekananin tulisan checkout. Nah, kalau tadi kan kita harus pakai flex gitu kan. Nah, kita juga bisa namanya itu pakai space between. Jadi di container check-in. Nah, di sini masih sama kayak di note ya. Kita kan di sini ada flag direction row. Ya kan? Di sini kan menggunakan flag direction row berarti kita menggunakan aturan yang ini. Ketika kita mau ngekananin atau secara horizontal, ingin mengatur secara horizontal, berarti di sini pakai justify content. Jadi di sini kasih justify content. Nah, di sini ada namanya space. Nah, di space ini ada space around, ada space between, ada juga evenly. Nah, yang around itu sedikit dekat, kalau yang between itu jauh banget. Nah, kalau yang space evenly agak dekat lagi. Nah, itu jadi kalian bisa milih yang sekiranya oh ini cocok misal. Ya udah pakai salah satu dari ini. Nah, kalau di sini saya bakal pakai yang space between. Nah, kemudian kalian save. Udah. Nah, di situ bisa kalian lihat itu udah keubah ya. Di kanannya itu udah keubah jadi check out. Check out-nya itu ke kanan gitu. Karena kita udah pakai space between. Jadi nanti itu bakal ada space antara check in dan juga check out. Jadi between, maksudnya itu di antara mereka. Jadi di antara kedua ini bakal ada space. Makanya yang check in di kiri dan juga button check out-nya di kanan. Gitu. Nah, kemudian di sini kita tambahkan view lagi. Kasih container button menu. Kemudian kasih view lagi. Itu kan untuk membungkus. Sedangkan ini, itu per item ini. Jadi yang ada tulisan icon ini dan juga riwayat check-in, kita bungkus satu lagi. Jadi kita kasih style juga. Dan menu. Kasih aja container BTN menu. Dan juga BTN menu. Di sini kasih aja image. Required. Asset.
image. Nah, kemudian pilih yang sesuai. Di sini kita cari di ini yang sesuai yang mana. Nah, di sini ada quarantine place time calendar. Nah, ini bisa kalian rename juga, cuma kalender doang. Nah, kalian bisa copy tulisan kalender.png. Kemudian jangan lupa di style. Image, btn menu. Nah, ini nah, terus udah margin kasih margin horizontal untuk kasih jarak antara kiri ini dan juga ke kanan ini. Jadi secara horizontal pada keduanya. Nah, kalau udah image btn menunya kasih aja sekitar width-nya itu 100 mungkin. Atau nggak nyampe ya. Kayaknya 50. Sedangkan height-nya 50 juga. Jangan lupa resize mode-nya jadi contain. Untuk tahu hasilnya bisa kita save dulu mungkin. Nah, di situ jangan lupa ya, di situ tuh kita masih seharusnya kita itu masih berada di view container content. Jadi jangan sampai lepas dari situ. Jadi kita cut, masukin ke kontainer konten di sini. Karena kita kan mau tetap di yang ada di putih ini kan. Jadi kita cut di sini, kemudian save. Ini mungkin karena USB atau kendala apa, dia itu agak lemot untuk displaynya yang ada di layar ini. Tapi kalau untuk yang di layar HP realnya, itu udah langsung ke display. Jadi udah waktu kalian save, nah itu udah ke save semuanya, langsung. Jadi fast refresh gitu. Nah, sedangkan yang ini perlu saya kasih ini dulu. Nah, di sini. Di sini mungkin karena terlalu besar ya, kasih aja mungkin 40 kali 40. Kemudian ini jangan lupa kasih jarak atasnya, margin top. Nah, kemudian di bawahnya ini, image calendar, kasih teks sesuai dengan riwayat check-in. Kemudian kasih style, txt btn menu. Kasih di sini juga. Di sini kasih color, jadi warna biru juga. Nah, untuk membungkus ini, kan perlu ada background ya kan? Nah, background itu berfungsi untuk menampung keduanya. Misal, di sini kita mau kasih image btn menunya, kita kasih background ya. Karena di sini ada background warna light blue. Jadi kita kasih background juga, background color. Nah, di situ bisa kita lihat
Nah, itu kan masih berantakan ya. Kita bisa ganti atau kita bisa nengahin. Nah, di sini tuh ada BTN menunya. BTN menu, kalian kontrol klik. Nah, di sini karena kita itu menggunakan vertikal, untuk yang secara horizontal, maka kita menggunakan align item. Kita pakai center. Nah, di situ untuk yang BTN menunya, jika kalau misal kalian pada kontainer BTN menu itu kalian untuk kedepannya misal ya, kita tambahkan riwayat check-in ini ke selanjutnya. Misal ini kalian copy, kemudian kalian kopas. Nah, di situ kan masih berupa vertikal kan, makanya kita harus jadiin itu sebagai horizontal. Kenapa? Kita kan mau menampilkan mulai dari riwayat check-in ke tes COVID secara horizontal. Jadi kita kasih flag direction row. Nah, untuk yang image BTN menunya, ini mungkin kurang ini ya. Mungkin F7, F7. Kemudian kasih padding. Karena kita mau kasih jarak ke dalam, bukan dari luar kan. Jadi kasih padding mungkin 16. Kemudian border radius 8. Nah, kalau udah, kita kopas yang dari view ini ke view ini. Nah, mulai dari sini. Nah, di sini. Nah, mulai dari sini, kalian kopas. Sebagai menu kedua, nah kemudian kasih lagi, kopas lagi di bawahnya untuk menu ketiga dan keempat. Ini keempat, 3, 2. Kemudian di sini ada tes COVID, pendaftaran vaksinasi, dan lainnya. Berarti kita ganti teksnya aja. Nah, kalau udah save aja ya. Nah, di situ untuk hasilnya, dia itu kan terlalu kanan ya. Karena pada kontainer BTN menu ini, nah di sini kasih aja justify content, kasih ke space between. Nah, kemudian yang padding ini, oh ya, pada kontainer konten, di sini kan udah ada padding 24 ya. Jadi seharusnya kita udah nggak pakai margin horizontal. Nah, kita bisa lihat di situ untuk hasilnya. Tinggal kalian save. Nah, pada teksnya ini, pada
Nah, ini pada teks, kalian kasih flag 1. Untuk hasilnya. Nah, di situ mungkin kita bisa menggunakan margin aja ya, dibandingkan menggunakan padding. Jadi pada kontainer konten, kita hilangin pada padding 24 ini. Nah, tapi di sini, pada setiap kontainer, kita tambahin yang namanya margin. Jadi pada di sini ada title konten, ada container location, ada juga container check-in. Nah, itu harus dikasih margin gitu. Nah, semisal pada container button, kita kasih margin horizontal. Kemudian yang padding tadi, balikin ke semula. Nah, kemudian di situ kan udah muncul semuanya. Nah, di sini tinggal kasih gambar-gambarnya sesuai yang kalian mau. Nah, di sini semisal kategori, kemudian pada virus ini, misal virus tes COVID, sedangkan yang suntik pendaftaran vaksinasi. Tes COVID. Yang ini vaksinasi. Nah, di sini tinggal kasih aja tes COVID. Sesuai namanya, tes COVID. Sedangkan ini vaksinasi. Sedangkan ini kategori. Nah, untuk penamaannya, ini misal untuk penamaan, misal ini PNG. Atau di sini, untuk kategori, di sini ada error ya. Nah, di sini ada error, kategori itu nggak ditemukan. Kenapa kok nggak ditemukan? Karena di sini C-nya itu besar, sedangkan yang saya ketik itu kecil. Itu pengaruh ya, teman-teman. Nah, coba kita save. Nah, di situ udah kelihatan hasil dari menu-menu tadi. Udah untuk yang BTN menu. Nah, di sini di setiap button itu kita kasih flex. Fungsinya flex itu untuk meragangkan yang tadi kan. Jadi ketika kita ada menu seperti ini, jadi setiap satu-satu ini dia itu bakal ngeregangin masing-masing. Jadi yang aslinya dia itu dempet ke kanan. Nah, itu dia bakal ngeregangin masing-masing jadi rapat gitu. Makanya flex 1 ini digunain untuk meregangkan setiap komponen. Nah, hasilnya kan seperti itu. Kemudian di sini ada informasi COVID-19, ya kan? Nah, di sini, pada kali ini, saya sendiri ingin kasih challenge ya. Kasih challenge ke kalian. Kan ini udah selesai misal sampai sini ya kan, sampai udah menu. Nah, gimana caranya kalian lanjutin yang informasi COVID-19 ini sampai dengan scan QR code. Jadi tinggal lanjutin aja yang informasi COVID sampai ke bawah ini. Nah, kalian lanjutin. Nah, nanti yang yang untuk 3 peserta tercepat, nah kita bakal kasih awards ya. Tapi itu dari saya sendiri, jadi nggak apa-apa karena mungkin terbatasnya waktu. Nah, kita juga kasih challenge ini untuk kalian-kalian yang siapa yang tercepat untuk nyelesain challenge ini. Jadi siapa yang tercepat nanti kasih feedback
kasih feedback di link yang bakal dikasih. Nah, nanti kalau udah pokoknya kasih awards lah dari saya dari saya sendiri. Dan untuk selanjutnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Yang untuk belajar layouting tadi, nah misal status vaksinnya biar dinamis gitu, itu bakal kita kayak adain workshop lanjutan mungkin. Kan tadi ada yang tanya kenapa kok nggak ada back end-nya gitu. Nah, contoh aja semisal yang kayak sekarang, bikin front end-nya aja untuk pelatihan kayak gini, itu butuh waktu yang cukup lama ya. Kita mulai dari jam 9 sampai hampir jam 1 ini. Nah, itu untuk front end halaman utama aja, itu untuk pelatihannya. Nah, bayangin kalau misal kita pakai back end gitu. Jadi kayak masih belum bisa untuk berhari-hari gitu. Nah, tapi untuk kelanjutannya, kita bakal adain workshop lanjutan. Jadi mungkin kedepannya juga bakal offline. Jadi bakal lebih seru dari ini. Karena mungkin kalau online itu kan masih ada yang susah, ada yang error, belum juga mungkin nanti ada yang ketinggalan jauh, kita juga masih kurang tahu ya. Nah, untuk kalau misal offline, kita juga bisa ada yang pantau, bisa juga keliling, misal. Ya pokoknya lebih seru lah nanti, ya kan? Ya, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, bisa saya kasih ilmu yang ya sedikit yang bisa saya kasih memang, tapi semoga itu eh, membantu, semoga bermanfaat juga. Untuk selanjutnya bisa saya kasih ke MC mungkin. Oke, terima kasih kepada Mas Abdullah atas pemaparan dan praktik materi pada hari ini. Wah, buat teman-teman yang lain segera selesaikan ya challenge-nya. Nanti bakal ada reward nih dari Mas Abdullah ya kan ya Mas? Iya benar. Oke. Ternyata banyak sekali juga ya informasi serta ilmu yang kita dapatkan dari pemaparan materi tadi. Nah, jika ada pertanyaan atau mentoring terkait praktik pembuatan aplikasi Peduli Lindungi, bisa langsung saja chat di grup peserta ya, dan bakal dijawab nih sama Mas Abdul. Oke, dan terakhir pula sesi pemaparan dan praktik kita pada siang hari ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Abdullah yang telah bersedia menjadi pemateri kita pada hari ini. Nah, sebelum acara pelatihan ini berakhir, maka kita harus tutup dengan doa bersama. Nah, berdoanya dimulai dari aba-aba saya, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi. Kepada seluruh peserta dan panitia, dipersilakan untuk menyalakan kamera jika tidak ada kendala. Selanjutnya, kepada panitia yang bertugas, saya persilakan untuk melakukan dokumentasi. Oke, terima kasih kepada panitia yang bertugas. Alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Kami juga selaku panitia memohon maaf jika terjadi kekurangan selama acara berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di event selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abdullah, terima kasih. Sama-sama, Akhi.
Link present Cindy, Ini masih banyak masih banyak yang join ini kayaknya. Kenapa? Kayak sama itu kan pas materi Ali barang aku. Parah. Iya. Ini tidur jam 2. Willy. Login. Ini ya live.